Kisah cerita ini adalah kegiatan 5 muda-mudi yang tergabung dalam kelompok yang bernama 0,0 MHz, di mana mereka akan melakukan kegiatan untuk membuktikan keberadaan setan dan mencoba berkomunikasi dengan roh gentayangan dengan mendatangi sebuah rumah angker di pedesaan, di mana sebuah tragedi kematian tragis pernah terjadi di rumah itu. Namun kecerobohan jiwa mudanya justru dihantui sosok mengerikan yang membuat beberapa anggota menuju jurang kematian. Berikut ini ceritanya. Cerita ini berawal dari sebuah hutan yang terdapat kertas jimat yang tertempel di benang suci untuk menghalau gangguan makhluk gaib di tempat itu. Tampak tak jauh dari hutan tersebut, terdapat juga sebuah ritual yang tengah dilakukan oleh warga desa. Mereka mengundang dukun untuk mengusir makhluk halus yang mendiami rumah tersebut. Tapi tiba-tiba ritual sempat terhenti ketika pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Semua warga yang menyaksikan pengusiran roh jahat itu ikut tertegun dengan kejadian tersebut. Lalu dukun itu meminta agar musik tak berhenti dan ia akan masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu pintu tertutup dengan sendirinya, membuat semua orang semakin heran. Di dalam rumah itu, dukun tersebut mengusir sosok wanita penghuni rumah itu. Namun tiba-tiba, teriakan itu membuat orang-orang panik dan bergegas masuk ke dalam. Mereka menemukan dukun itu mati mengenaskan di langit-langit rumah dengan tubuh yang terlipat-lipat. Berganti 4 tahun setelahnya. Kala itu Sohei tengah bekerja paruh waktu di sebuah kafe dekat kampus. Sang Yap kala itu mengamati Sohei dan akan mengajaknya untuk jalan berdua. Tiba-tiba saja, sosok anak kecil tiba-tiba muncul di depannya dengan senyuman. Sohei merasa janggal dengan sosok itu. Sang Yao dan Sohei berencana untuk masuk ke dalam sebuah klub alam gaib yang ada di kampus. Sang Yao berniat untuk membuat novel horor dan ia butuh beberapa referensi, hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub itu. Sedangkan Sohei sendiri, ia hanya ingin bersenang-senang dengan orang yang tertarik dengan alam gaib. Taisu langsung menyambut anggota baru yang mau bergabung dengan klub alam gaib mereka. Yeonjun menjelaskan jika sebenarnya mereka memiliki banyak anggota, namun sebagian besar sudah lulus dan kini hanya tinggal mereka bertiga. Sedangkan Hansu sangat bersemangat dan langsung menunjukkan sebuah gambar rumah angker yang membuat misterius. 이런 거 보면 또 우리 그냥 못 지나가거든. Yaitu sebuah rumah kosong yang berada di daerah pelosok perdesaan. Tempat itu sangat angker karena kejadian 4 tahun yang lalu. 0.0. 하지마 임마 무슨 영화 예고 Taisu menjelaskan dengan detail bahwa seorang wanita tinggal di sana dan mati gantung diri. Tubuhnya menjadi busuk karena terlambat ditemukan. Bahkan tinggal kepala saja yang menggantung ketika warga datang ke tempat tersebut. 바닥에서 부패됐고 더 놀라운 Dijelaskan pula tentang hantu di rumah itu yang mulai muncul. Dan warga juga inisiatif memanggil dukun untuk melakukan pengusiran setan. Namun sayangnya dukun mati dengan tubuh yang terpelintir. Taisu kembali menjelaskan gambar lain, di mana setahun lalu mahasiswa jurusan musik pergi ke tempat itu, serta berhasil melihat hantu dan menggambarnya. Sebagai anggota baru, Sohei mempertanyakan, apakah mereka akan pergi ke sana. 저기 가는 거예요? 빙고! Taishu dengan semangat menjelaskan proyek pertama kita adalah Project 0,0 MHz adalah tes gelombang otak di tempat berhantu atau lokasi angker. Senjo sedikit bingung dengan istilah 0,0 MHz. Yang Chun menjelaskan jika 0,0 MHz adalah sebuah frekuensi di mana roh yang meninggal bertemu dengan hantu. Bisa dikatakan bahwa frekuensi itu adalah untuk memanggil hantu. 얜 졸았어. 내가 봤어. 아니에요 가면 쫄게 돼 Hari berikutnya, mereka berlima bergegas pergi menggunakan mobil. Sebelum sampai tujuan mereka pun mampir untuk membeli beberapa makanan. Sore kala itu melihat gadis dengan kaki berdarah masuk ke dalam toko. Di waktu yang sama penjaga toko menanyakan keperluan mahasiswa itu datang jauh-jauh ke tempatnya. Hanso memberitahu jika mereka akan pergi ke rumah tua yang kosong. Penjaga warung terkejut dan mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang tragis bagi warga desa dan tidaklah dibenarkan jika minum-minum dan tertawa di sana. Sayangnya klub pecinta alam gaib itu tak peduli sama sekali. Mereka tetap akan pergi ke sana untuk merekam aktivitas dunia lain. 쓸데없는 소리를 해서. Taiso merasa kesal dengan Hansu yang membeberkan tujuan mereka datang ke sana. Penjaga toko itu hanya melotot ketika mobil melenggang pergi.
Namun Sohee kembali melihat sosok misterius dengan wujud seorang gadis muda di belakang penjual warung itu. Tak lama kemudian, mobil pun berhenti di sebuah kebun dan perjalanan mereka dilanjutkan dengan berjalan kaki. 한서가. Hansu yang berjalan memegang kamera terlihat sangat antusias. Sedangkan Sohee adalah gadis indigo, dia bisa melihat posisi wanita yang pada akhir hidupnya mati di dalam rumah tersebut, yang kini jadi hantu gentayangan. Masing-masing anggota mengeksplor tempat itu di mana mereka masuk dan mencari hal yang menarik. Sedangkan Yeonjun masuk ke dalam dapur dan membuka tungku perapian. Ia mengintip ke dalam, di mana tungku itu seperti mengarah ke suatu tempat. Di sisi lain Taesuk merasakan, jika tempat yang mereka pijak itu dibangun di atas saluran air bawah tanah. Sedangkan Hansok membuka gerabah di halaman rumah. Ia menemukan kecap asin. Dan Sanjo yang membuka pintu samping langsung diberitahu oleh Taesu, jika tempat itu merupakan lokasi persis seperti wanita gantung diri. Sedangkan Sohee tak ikut mengeksplor ke dalam rumah dan justru berkeliling di dalam hutan. Ketika melewati benang segel, tubuhnya terasa sangat lemas. Ia merasakan ada sesuatu yang datang dan sosok nenek muncul secara tiba-tiba dan mencengkeram bahunya. Ketika teman-teman yang lain asik makan dan minum-minum, Sohee hanya berdiam diri, duduk bersandarkan tiang rumah tua tersebut, seolah tubuhnya tak mempunyai tenaga. Setelah melintas di bentangan segel di hutan, mereka juga asik membicarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah tua ini. Taesu menjelaskan jika proyek ini adalah memanggil orang yang sudah mati dan Hansok sangat dengan tujuan itu, karena Hansok sangat menginginkan itu terjadi, hingga dapat melihat variabel dalam rumah hantu yang mempengaruhi gelombang otak ketika tidur, sesuai proyek 0 MHz yang jadi tujuannya. Dan otak yang akan menjadi percobaan adalah Yunjun. Sohee tak terlalu setuju jika mereka melakukan nekromansi, dan menanyakan tujuannya Yeonjun. Hansok dan Taesu justru mengolok-olok Sohee, yang dianggapnya ketakutan. Namun gadis itu mengungkapkan jika tempat yang mereka kunjungi itu sangat angker. Ketika di dalam hutan ia merasakan ada sebuah kengerian. Hansok langsung menghina Sohee yang bisa melihat hantu. Tujuan mereka ke tempat itu adalah memang untuk melihat sesuatu hal yang mengerikan. Taesu meminta temannya untuk tenang, ia juga meminta Sohee untuk beristirahat karena terlihat kelelahan. Sore itu, mereka bersiap-siap karena cuaca cukup berangin dan sebentar lagi akan turun hujan. Beberapa lampu dan kamera ditempatkan di beberapa titik, serta tanda untuk memantau pergerakan dan pemanggilan orang mati melalui gelombang otak. Yeonjun dipasangi alat untuk mendeteksi gelombang otak dan ditidurkan di tengah ruangan. Boneka, radio, garam, dan hati sapi segar digunakan sebagai media ritual. Boneka yang digantung merupakan umpan untuk menstimulasi hantu. Garam kasar dituang mengelilingi tubuh Yungjun, dan itu akan membuat hantu terperangkap di dalamnya. Mereka pun memulai merapalkan mantra pertanda ritual akan dimulai. Taesu mengatakan ritual tak akan berhasil jika tak ada hantu di rumah itu. Ketika Taesu memanggil Yeonjun, gadis itu sama sekali tak bergeming. Dipanggil beberapa kali ternyata Taesu bergegas mengget Yeonjun. Namun semua itu hanya pura-pura Honjun saja, karena waktunya masih sore. Ritual pun kembali dilakukan dan kali ini mereka menunggu lebih lama lagi. Ketika malam semakin larut, Taesu merasa bosan menunggu dan meminta Hansok untuk mengurungkan niat melakukan nekromansi. Hansok meminta temannya untuk bersabar karena mereka tetap harus menunggu. Taesu meminta Sangyop untuk menemani Sohee yang tidur sendirian di ruang kecil itu. Ternyata tujuan Taesu meminta Sangyop untuk menemani Sohee adalah karena ia ingin berbuat mesum dengan Yeonjun. Tanpa basa-basi Taesu langsung iklik dengan Yeonjun tanpa rasa takut. Sementara itu Sohee meminta Sangyop untuk bersamanya. Hansok yang tengah kencing merasakan ada sebuah pergerakan di belakangnya. Dengan menggunakan senter pria itu melihat seekor burung berbentuk aneh. Ketika diikuti, burung itu masuk ke dalam tungku perapian. Hansok merasa kesal karena tak merekam penembakan burung itu. Ketika ia kembali ke tenda, terlihat dari layar monitor Yeonjun dan Taesu yang sedang iklik-iklik. Di
Di tempat terpisah, Sohee tertidur kelelahan merasa sangat ketakutan dan mencengkeram bahu Sangyap. Gadis itu mengatakan jika hantu itu ada di sini. Sosok itu berada di luar pintu. Sangyap terkejut karena ia melihat tangan lain menutupi mulut Sohee. Ternyata ada sosok nenek tua yang seram di belakang gadis itu. Hujan kala itu turun semakin deras. Han Sok masih kesal melihat temannya asik bercumbu, namun ia terkejut ketika frekuensi gelombang otak Yunjin semakin menurun dan ketika sampai pada 0 MHz, Yunjin tiba-tiba terbangun dan keluar dari ruangan itu. Gadis itu berjalan dan terlihat tidak sadar. Lalu Han Sok mendekati Yunjin yang ternyata sudah kerasukan. Ia pun kaget. Anehnya, Han Sok kembali ke depan monitor. Ia membangunkan Taeso dan menanyakan keberadaan Jang Jun. Lantas mereka bergegas mencari dan membangunkan Sangyap. Tapi Suhi menahan pria itu dan melarangnya untuk pergi. Taeso menemukan Yongjun berada di dapur. Namun gadis itu hanya berdiam diri. Yongjun perlahan berbalik dan mengatakan minta tolong untuk diselamatkan. Namun, tiba-tiba tubuh Yongjun bergerak tak tentu arah dan masuk ke dalam lubang perapian. Taeso bergegas menyeret tubuh gadis itu dibantu oleh Han Sok yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Terlihat sosok rambut setan yang menarik tubuh Yang Chun. Taeso dan Han Sok sontak melepas pegangan mereka. Yongjun diseret di bawah masuk hantu rambut merah, sedangkan Han Sok masih terhentak dengan penampakan itu, dan ia teringat dengan gambar yang pernah dilihatkan oleh anak jurusan musik. Di tempat lain, Sohee tak sadarkan diri dengan keringat yang membasahi badan. Karena keadaan sudah tak kondusif, Taeso mengajak yang lain untuk bergegas pergi dan ia meminta Han Sok untuk berkemas. Sementara Sangyap membawa Sohee kembali ke mobil. Ia sendiri akan pergi menyelamatkan Jongjon. Mereka bergegas melakukan tugas masing-masing. Taeso mencoba mencari jalan lain dari perapian itu. Sedangkan Han Sok mengemasi kamera karena melihat situasi aneh, di mana boneka yang digantung untuk media ritual terpenggal dengan sendirinya. Radio yang ada di sana pun mengeluarkan bunyi, minta tolong. Taeso yang datang ikut terkejut karena suara di radio mirip dengan Jungjun. Tanpa pikir panjang, Taeso langsung menghantam radio itu sampai hancur. Han Sok menjelaskan jika dalam nekromansi, suara yang muncul di radio adalah suara orang yang sudah mati. Ia takut jika Jang Jun ternyata sudah mati. Mendengar hal itu, Taeso tak terima. Ia menyalahkan Han Sok dan akan membunuhnya jika terjadi sesuatu pada Yunjun. Hujan kala itu masih mengguyur dengan deras, sedangkan Yunjun terjebak di dalam lubang itu dan tak sadarkan diri. Taeso mengajak Sang Yu untuk membongkar lantai guna menyelamatkan Yongjun. Sosok setan berambut panjang kala itu sudah merasuki tubuh dari Yongjun. Taeso berhasil membongkar lantai dan mengeluarkan gadis itu. Untungnya Jang Jun masih bisa bernafas dan belum mati. Mereka bergegas lari ke dalam mobil. Sohee yang masih lemas menanyakan apakah boneka yang digunakan ritual sudah dibakar. Han Sok pun tak peduli hingga membuat Sohee merasa kesal. Taeso meminta Han Sok untuk membakar boneka itu karena semua ini adalah idenya. Han Sok yang kembali ke dalam rumah itu tak membakar boneka yang ada, tapi justru membuangnya ke dalam lubang. Ia mengaku pada yang lain sudah membakar boneka itu. Bergegas mereka membawa Yongjun ke rumah sakit terdekat karena sudah tak sadarkan diri. Dan Taeso meminta temannya yang lain untuk kembali ke hotel, sementara ia akan mengurus sisanya. Setelahnya, Sohee mengamati Yongjun yang terbaring dengan tatapan mencurigakan. Dan ketika Sangyap masuk ke dalam kamar, ia menanyakan tentang apa yang Sohee katakan semalaman, tentang mendengar sesuatu yang datang dan membakar boneka yang ada. Sohee tak mau menjawab hal itu, dan meminta Sangyap untuk segera tidur. Di tempat lain, Han Sok memutar ulang rekaman yang ada di komputer. Ia tertawa sembari menyumpahi Jungjun, karena gadis itu pantas mendapatkan masalah dengan berbuat mesum di tempat angker.
Pria itu bergegas menelepon produser Kim dan berniat menjual video penampakan miliknya dengan harga yang tinggi. Sementara, Sang Hyop yang pagi itu masih tertidur merasakan sebuah kengerian di mana bulu kuduknya merinding dan anak kecil berlumuran darah mencekik lehernya. Namun untung semua itu hanya mimpi belaka. Han-sok kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan dari Jang Jun. Tae-soo merasa aneh karena Jung Jun masih tak sadarkan diri. Setelah mengalami syok, Han-sok meminta Tae-soo untuk beristirahat dan akan berganti menjaga Jung Jun. Namun ketika rumah sakit itu lengang, Han-sok langsung menggerai Jung Jun. Ia mengaku jika dirinya sangat mencintainya. Ketika naik ke atas ranjang, mata Jung Jun terbuka. Di saat itu Han-sok langsung nyosor, namun ia tak menyadari jika Yang Chun mengalami kerasukan. Sosok rambut panjang langsung menyerang Han-sok yang asik mencumbui gadis itu. Sementara di hotel Sang Hyop gelisah dan kebingungan ingin mengajak Suhe makan, namun ternyata gadis itu keluar dan langsung mengajak untuk makan bersama. Sang Hyop bercerita jika ia merasa sangat lelah bahkan bermimpi buruk. Sohee penasaran dengan mimpi buruk dari Sang Hyop. Pria itu hanya memberitahu jika ada seseorang yang mencekiknya. Tiba-tiba Sang Hyop mendapat telepon dari Tae-soo yang memberitahu jika Jang Jun telah sadar. Mereka bergegas pergi ke rumah sakit. Yong Jun yang sudah terlihat sehat mengajak untuk pergi dan kembali ke hotel agar mereka bisa minum-minum sebelum pulang. Tae-soo menanyakan keberadaan Han-sok yang menghilang. Sayangnya tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Mereka pun tak terlalu peduli dan kembali ke hotel. Kejadian aneh pun terulang lagi. So yang menggosok gigi menemukan memar di lengannya. Sementara di sisi lain, Tae-soo tak menyadari jika Yoon Jun kembali kerasukan. Bukan ia pun mengajak Yoon Jun untuk bercumbu dan iklik-iklik. Sohee yang merasakan firasat tak enak dan meminta kunci kamar Han-sok pada resepsionis. Ia masuk ke dalam dan mengecek keadaan. Sementara Sang-hyuk diminta oleh Yong Jun untuk kembali ke kamarnya. Segera. 네 누나. 상해봐. 잠깐 봐. Belum sempat melangkah, ia melihat tingkah aneh Tae-soo yang buru-buru masuk ke dalam mobil setelah tahu Yeon Jun kesurupan lagi. Sang Hyuk pun mengandap masuk ke dalam kamar di mana Yeon Jun terlihat duduk di pojok ranjang. Gadis itu beranjak dalam kondisi masih kerasukan dan mendekati Sang Hyuk. Setelah masuk dalam mobil, Tae-soo menyetir dengan kencang dan pikiran tak menentu. Ia tancap gas tak tentu arah. Sosok setan perempuan menggoda dan tiba-tiba muncul dan mengejutkan Tae-soo. Sementara Yoon Jun yang menghampiri Sang Hyuk telah mengacaukan pikiran dari Sang Hyuk. Ia mengingatkan pada trauma Sang Hyuk tentang kematian dari kakaknya ketika masih kecil dahulu. Sang Hyuk bersimpuh dan meminta maaf pada kakaknya atas apa yang terjadi di masa lalu. Di tempat lain, Sohee yang berada di kamar Han-sok mengamati hasil dari rekaman ketika mereka berada di tempat angker. Ketika Tae-soo dan Yeon Jun asik tidur bersama, boneka yang digantung bergerak dengan sendirinya hingga badan boneka itu terputus. Terlihat Yeon Jun membuka mulut lebar-lebar. Di saat yang bersamaan Sang Hyuk dipengaruhi Yeon Jun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya sebelum nyawa melayang, Sohee melihat apa yang terjadi pada temannya. Yeon Jun tiba-tiba terjatuh dan kembali tak sadar diri. Sementara Sang Hyuk kebingungan kenapa ia mencoba bunuh diri. Sohee menjelaskan jika Yong Jun kerasukan setan penunggu rumah itu, dan setan itu kini mempermainkan mereka semua. Sanjo pun langsung teringat dengan Han-sok karena seharian mereka tak melihatnya. Sohee menghubungi Han-sok, di mana ternyata pria itu telah mati di dalam kolam. Ia bergegas menelpon Tae-soo, namun pria itu juga meninggal karena kecelakaan. Hari itu Han-sok dan Tae-soo telah mati. Yoon Jun yang kembali tersadar menangis mengetahui teman-temannya mati. Polisi mendatangi dan menanyakan apa yang terjadi. Yoon Jun merasa bersalah karena ia menjadi penyebab kematian dua temannya. Sohee memberitahu jika semua itu karena bunuh diri. Sosok setan di dalam Yoon Jun yang melakukan bisikan gaib hingga mereka mengakhiri hidup. Ketika Yoon Jun tidur, hantu itu akan muncul. Dan ketika hantu itu keluar kembali, maka ia dan Sang Hyuk yang akan menjadi korban selanjutnya. Sanjo menunjukkan tanda bekas mau bunuh diri yang ada di tubuhnya. Jang Jun meminta agar mereka semua segera pergi. Namun Sohee merasa jika itu bukan hal yang benar. Ia menjelaskan jika ibunya merupakan seorang dukun dan mengatakan jika ada yang kerasukan dan hantu itu tidak diusir maka tak ada gunanya pergi. Yong Jun kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Sohee menjelaskan jika mereka harus kembali ke rumah itu dan mengusir setan yang ada di dalam tubuh Yong Jun.
Dalam perjalanan ke sana, Yang Chun yang mengantuk diminta untuk tetap sadar. Sohei meminta Yung Jun dan Sanjo untuk pergi dahulu karena ia akan menyusul nanti. Sohei pun menelepon ibunya dan memberitahu jika akan melakukan hal yang selama ini ia benci, yaitu menjadi dukun seperti keluarganya. Setelah menelepon ibunya, diketahuilah bahwa sosok nenek yang kembali muncul itu ternyata adalah leluhur dari Sohei. Ritual pengusiran setan pun kembali dilakukan. Sohei ditidurkan di tempat semula, sementara Sang Yeop mengamati dari layar monitor. Sebelum ritual dimulai, Sohei meminta Sang Yeop untuk tidak masuk ke dalam, apapun yang terjadi. 귀신들이 좋아하는 축삼시가 Sebelum kembali masuk, Sang Yeop menjelaskan jika ia bergabung dengan klub alam gaib adalah karena Sohei. Gadis itu hanya tersenyum dan masuk untuk melakukan ritual. Sosok arwah Nanda kembali muncul dan membantu ritual ketika frekuensi otak turun hingga 0 MHz. Sohei berusaha mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh Yang Chun. Sosok itu bangkit dan meledek Sohei. Makhluk itu tak mau pergi karena ia diundang untuk masuk ke dalam. Ia tak ingin lagi terpenjara di rumah itu. Ia ingin bebas. Sohei pun meminta sosok itu untuk keluar dan jangan mengganggu lagi. Sayangnya setan itu terus menolak dan ia tak ingin kembali menjadi arwah gentayangan. Suh yang kesal dengan sosok itu pun langsung memukul Yunjin agar setan itu bisa keluar. Yunjin mulai melayang dan terjatuh. Namun Sohei terus memukuli dan mengusir setan itu dengan daun bidara. Gadis itu membutakan darah hingga semua lilin tiba-tiba terpejam. Sohei mencari keberadaan Hyung Jun menggunakan senter, namun ternyata Sohei bergegas menghentikan kepala Hyung Jun agar tidak kembali berputar. Sang Yeop yang menunggu di luar mendengar ada keributan. Ia mengintip dan terlihat Sohei tengah mencekik kakaknya. Sang Yeop langsung menyerang Sohei, di mana ia tak menyadari telah membebaskan Yong Jun. Sosok setan rambut itu keluar dari tubuh Yong Jun dan hendak menyerang mereka. Sohei dan Yong Jun berhasil keluar, namun Sang Yeop diseret masuk ke dalam. Sohei berusaha menolong namun pintu terkunci. Ia berteriak agar boneka itu segera dibakar. Sang Yeop diseret masuk ke dalam lubang pembakaran. Untungnya ia berhasil membakar boneka itu. Ketika Sohei menangisi pria itu, Sang Yeop tiba-tiba muncul dari belakang. Sohei langsung memeluk Sang Yeop yang berhasil selamat dari setan itu. Mereka bertiga pun bergegas mengemasi peralatan dan kembali ke dalam mobil dan menjalani hari seperti biasa. Beberapa hari setelahnya, Sohei dan Sang Yeop berpacaran. Sang Yeop sibuk menulis novel horornya. Pria itu memberitahu jika Yun Chun mengajaknya untuk bertemu. Sohei pun mendapat pesan yang sama. Ia mengajak untuk berangkat bersama-sama, namun Sang Yeop menolak. Merasa ada yang berbeda, Sohei merasa jika Sang Hayo berselingkuh darinya. Sang Hayo mengatakan jika ia akan bertemu dengan penerbit terlebih dahulu, karena ia sudah mengirim setengah dari novelnya. Sang Yeop kembali mendapat telepon dan ia pun bergegas pergi keluar. Soha membuka folder video di laptop kekasihnya. Video itu menunjukkan Sang Yeop yang kerasukan sosok rambut panjang. Selama ini ia mengira teror telah selesai. Namun ternyata, cerita ini hanya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga dalam cerita ini dapat menghibur, sekaligus dapat menjadi hikmah dari pengalaman para remaja yang berawal dari niat iseng. Ingin membuat video berupa kerasukan, tapi justru mengalami hal yang tak terduga.